Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum gravitasi Newton. Nah, sebelum mempelajari materi ini, kalian diharapkan sudah melakukan percobaan secara virtual lab menggunakan aplikasi PET. Kalian bisa langsung dicek saja ya di video sebelumnya. Nah, baik, untuk hukum gravitasi Newton ini sendiri, yang pertama yang akan kita bahas adalah di mana menurut Newton bahwa di bidang mekanika klasik atau yang sering disebut mekanika Newton, bahwa benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Nah, itulah mengapa kita tidak akan bisa terbang kayak astronot yang lagi di angkasa ya. Dan kenapa naik tangga itu ternyata lebih capek dibandingkan ketika kita turun tangga. Nah, itu salah satunya ada gaya gravitasi. Nah, sekitar tahun 1665 ya, Sir Isaac Newton itu telah menemukan adanya gaya gravitasi yang terjadi di benda-benda yang ada di alam. Nah, pada tahun 1687 akhirnya Newton mengemukakan bahwa ada hukum gravitasi, yaitu setiap benda di alam semesta itu menarik benda lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Apabila dituliskan melalui sistematis atau matematis, maka di sini nilai F adalah gaya gravitasi dalam satuan Newton dengan G besar dikali dengan kedua masanya, massa M1 dan M2 dibagi dengan jarak di antara keduanya atau R ya. Nah, untuk G ini adalah G konstanta gravitasi bumi yang nilainya 6,673 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ini maaf ya, harusnya pangkat negatif 11 ya yang ini. Nah, dikali dengan M1 itu massa benda pertama dalam satuan kilogram dan M2 itu massa benda kedua dalam satuan kilogram dibagi dengan jarak antara pusat kedua benda itu dalam satuan meter. Nah, nilai konstanta G tadi itu sudah ditentukan dengan menggunakan percobaan Henry Cavendish pada tahun 1788. Sehingga nilainya biasanya ditulis 6,67 saja. Baik, contoh soal. Contoh soalnya, dua benda masing-masing masanya 4 kg dan 5 kg berjarak 1 cm satu sama lain. Maka gaya tarik-menarik antara keduanya adalah dalam satuan mikronewton ya. Oke, baik. Yang pertama, dalam mengerjakan soal fisika seperti biasa, kita tulis diketahuinya apa saja dengan menggunakan simbol. Ada massa 4 kg berarti kita tulis M1 4 kg dan 5 kg berarti M2. Berjarak 1 cm berarti itu R sama dengan 1 cm. Kita rubah ke satuan meter berarti jadi 0,01 meter. Dan 1 mikronewton itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 newton ya. Karena ini yang ditanyakan adalah gaya, berarti kita pakai yang persamaan tadi. F sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nilai G-nya itu sudah ditentukan ya, yang tadi 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 dikali dengan M1 itu 4, M2-nya 5 ya. Sorry. Dibagi dengan R-nya 0,01 pangkat 2 ya. Kita selesaikan terlebih dahulu perkalian yang atasnya. 6,67 itu dikali 4 kali 5, 4 kali 5 20 ya. 4 kali 5 20 dikali 6,67 itu hasilnya 133,4 dikali 10 pangkat negatif 7 itu dari 10 pangkat negatif 11 dibagi 10 pangkat negatif 4 hasilnya 10 pangkat negatif 7. Karena kita tahu bahwa kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya. Negatif 11 dikurangi negatif 4 hasilnya kan berarti 10 pangkat negatif 7. Oke. Nah, kita mulai rubah ya. Jadi 133,4 itu dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 6 itu sama aja ya. Biar lebih mudah gitu dikonversi ke satuan mikronewton ya. Berarti ini bisa 13,34 dikali 10 pangkat negatif 6 newton atau 13,3 mikronewton ya. Jadi ini tergantung dari nanti soalnya mau satuannya dalam newton atau dalam mikronewton.
Nah, gaya gravitasi merupakan besaran vektor. Jadi apabila suatu benda mengalami gaya gravitasi dari dua atau lebih benda sumber gravitasinya, maka kalau mencari resultannya kita tinggal menggunakan operasi resultan vektor ya. Jadi kalau misalnya ada 3 buah benda seperti ini, ada M1, ada M2, ada M3, berarti untuk mengetahui berapa F-nya, berapa gaya resultannya, kita pakai operasi perhitungan vektor yang ini ya. Oke, penerapan hukum gravitasi Newton itu digunakan yang pertama untuk menentukan massa bumi, menentukan massa matahari, menentukan kecepatan satelit saat mengorbit bumi, menentukan jarak orbit satelit bumi, menentukan energi potensial gravitasi, dan juga bisa menentukan kecepatan roket saat lepas dari bumi. Yang pertama, menentukan massa bumi. Nah, kita tahu bahwa massa bumi itu dapat dihitung dengan menggunakan nilai G yang sudah diperoleh dari percobaan Cavendish ya. Anggap massa buminya adalah M besar dan jari-jari bumi R besar itu sekitar 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Maaf ya, ini bukan 106 tapi 10 pangkat 6 meter. Jadi ketika bumi dianggap bulat sempurna gitu ya. Nah, berdasarkan rumus percepatan gravitasi bumi bahwa kita bisa menghitung massa bumi dengan menggunakan persamaan ini. M sama dengan G dikali R pangkat kuadrat, R kuadrat maaf, per G. Ya, G besar. Kita tahu kalau G-nya itu kan percepatan gravitasi bumi 9,8 ya atau 10. Kita masukkan 9,8 dikali R-nya jari-jari bumi yaitu 6,37 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan dibagi dengan 6,67 itu tetapan yang Henry 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 maka didapatkan hasil untuk massa bumi adalah 5,96 dikali 10 pangkat 24 kg ya. Ini untuk menentukan massa bumi. Yang berikutnya untuk menentukan massa matahari. Nah, bumi yang bermassa M itu bergerak dengan kelajuan V ya, mengitari matahari yang bermassa M besar dengan jari-jari orbit R gitu ya antara matahari dengan bumi. Nah, gaya gravitasi matahari terhadap bumi merupakan gaya sentripetal yaitu gaya yang membuat benda bergerak melingkar gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pakai persamaan di mana gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya gravitasinya. Untuk persamaan gaya sentripetal itu tinggal pakai persamaan M dikali V kuadrat per R sama dengan untuk gaya gravitasi buminya yang tadi ya, yang G besar dikali M massa bumi dikali M besar massa matahari dibagi dengan R jarak antara keduanya. Karena ada M-nya yang sama, kita tinggal hilangkan ya M kecil sama M kecilnya, berarti sisa Pi kuadrat dibagi R sama dengan G besar dikali M besar dibagi R kuadrat. Yang kita ingin cari adalah massa matahari. Berarti kita bisa dengan pindah ruas ya, M sama dengan V kuadrat dikali R, tinggal dikali silang, V kuadrat dikali R dibagi G ya. Oke, bisa juga untuk mengetahui kecepatan satelit saat mengorbit bumi. Nah, satelit itu terbagi menjadi dua ya, ada yang namanya satelit alami yaitu bulan, ada yang namanya satelit buatan ya. Nah, untuk mengetahui berapa sih kecepatan satelit saat mengitari bumi, kita bisa pakai persamaan seperti yang tadi bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau ini perbandingannya antara satelit mengelilingi bumi, berarti gaya sentripetal satelit ya dibagi dengan gaya gravitasi bumi. Nah, sehingga didapatkan yang ini ya. Tinggal kita pakai persamaan yang sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Lalu M-nya kita bisa hilangkan karena sama ya di keduanya. Kita tinggal pindah ruaskan karena yang ingin kita ketahui adalah V. Berarti kita pindah ruaskan saja. Jadi akar ya karena ininya Vs kuadrat berarti Vs aja sama dengan akar ya G dikali M besar dibagi dengan R. R itu adalah jarak antara satelit dengan bumi. Lalu bisa menghitung energi potensial gravitasi bumi. Nah, ini ya. Nah, energi potensial gravitasi bumi itu kita bisa lihat bahwa memang dari negatif, yang ini negatif ya. Negatif G dikali M dikali G dikali M besar itu matahari, M kecilnya bumi dibagi dengan R itu jarak antara keduanya. Dimana energi potensial gravitasi bumi ini maksudnya ketika suatu benda di dalam medan gravitasi, maka artinya benda tersebut memang memiliki energi potensial ya.
Sehingga ya planet-planet apapun itu pakai persamaan yang ini ya, G kali M kecil dibagi R. M dan M-nya itu tergantung dari dua buah benda yang kita amati. Kalau kita amatinya antara bulan dengan bumi, berarti M besarnya bisa bumi, M kecilnya bulan gitu ya. Lalu bisa kita tentukan juga dari kecepatan roket lepas bumi. Jadi penerapan hukum gravitasi Newton kita bisa terapin juga untuk mengetahui berapa sih kecepatan roket lepas dari bumi. Namun di sini ada ikut andil dengan hukum kekekalan energi mekanik ya, di mana energi potensial dengan energi kinetik awal itu akan sama dengan energi potensial dan energi kinetik setelah roket itu lepas dari bumi. Gini ya. Kita pakai persamaan energi potensial. Nah, ini ya, negatif G dikali M besar M kecil per R1 ditambah energi kinetik yang pertama itu kan setengah kali M kali V kuadrat ya, ini untuk energi kinetik. Oke, agar roketnya lepas dari pengaruh gravitasi bumi, berarti energi potensial yang keduanya itu harus 0. Nah, sedangkan kecepatan minimum roket diperoleh jika EK2-nya itu sama dengan 0. Sehingga ketika EK2-nya 0, EP2-nya 0, sehingga yang ada itu adalah persamaan pertama aja gitu ya. Negatif G M per R1 ditambah setengah MP1 kuadrat. Nah, karena kita ingin tahunya kecepatan roket, kita tinggal pindah ruaskan saja ya. V jadi akar 2G, G-nya tetapan Henry dikali M masa roketnya dibagi dengan R ya. R-nya itu jaraknya. Oke, pembahasan untuk penerapan hukum gravitasi Newton dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.